Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Hampir semua punya masalah di rumah tangganya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang sepertinya udah gak mampu lagi menghadapi masalahnya. Ini ada sebuah pertanyaan dari salah seorang putri Adam di Jawa Barat, di Bogor ya. Dia mengatakan, Ustadz, bolehkah menyerah dan mundur sebagai istri, tapi tidak mengajukan cerai karena tidak ada dana untuk mengurus ke pengadilan agama? Sebabnya apa? Karena seorang suami yang lebih ridha jika istri bekerja dan punya penghasilan sendiri, ketimbang di rumah mengurus anak. Saya kebetulan dalam keadaan hamil anak kedua usia 5 bulan. Karena sudah berhenti berdagang, karena qadarullah mual bukan main saat memasak dagangan. Sehingga suami melihat kesalahan kecil saya sebagai suatu yang besar. Pola ini sudah berlangsung selama 4 tahun. Mohon nasihatnya. Nah, yang pertama kalau bicara khulu, gugat cerai itu diperbolehkan ketika hukum-hukum Allah nggak bisa ditegakkan di rumah. Ketika ada kezaliman dari pihak suami. Ketika tujuan berumah tangga itu sudah nggak bisa diraih. Kalau bicara menggugat cerai tanpa mengurus ke pengadilan agama, sebenarnya boleh aja kalau suami mau menceraikan. Mamanya dia mengatakan kepada suaminya, Mas, ceraikan aku, Mas. Aku minta engkau menceraikan aku. Suami mengatakan, iya, gak apa-apa. Di sini istri mengembalikan maharnya atau mengembalikan apa kepada suaminya. Sudah terjadi itu khulu. Tapi surat cerai nanti diurus kapan kalau punya duit umpamanya. Itu yang berkaitan dengan pemerintah. Tapi apakah harus gugat cerai? Memang sih agak berat ya menghadapi banyak lelaki nih yang berpikiran bahwasanya wanita itu harus bekerja, harus cari duit juga, harus punya penghasilan. Ini banyak laki-laki nggak paham dengan tugas dia sebagai seorang suami. Dia itu nggak pernah kuliah persuamian, kuliah pernikahan, enggak. Kadang-kala kita lihat memang ini masalah pendidikan yang perlu diperhatikan. Di SD nggak dapat, SMP nggak dapat, SMA nggak dapat, kuliah juga nggak dapat. Wallahu a'lam, Anda nggak tahu apakah memang diajarkan bagaimana menjadi seorang suami, hak-hak seorang suami, kewajiban-kewajiban seorang suami. Apakah di SMA diajarkan atau di perkuliahan diajarkan, sehingga muncul manusia-manusia yang lupa dengan kewajibannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Engkau tuh diangkat jadi pemimpin. Engkau biayai hidup anak buahmu. Tugas istri ada tugasnya. Kalau istri secara sukarela mau membantu suami, oh ahlan wa sahlan. Tapi suami nyuruh istrinya kerja, maka ini kezaliman. Jadi seakan-akan dia memaksa istrinya. Tugasnya istri jelas, tugasnya suami jelas. Maka hendaklah para suami menjalankan tugasnya. Istri mau bantu silahkan. Jadi suami kalau kepingin minta istrinya membantu, ya minta tolong. Minta tolonglah karena kondisi sulit, ya ini itu. Dan yang istri berikan di dalam rumah tangganya, buat listrik, buat suaminya, buat anaknya,
Itu sodakoh. Seorang suami seharusnya punya harga diri. Dia semangat bekerja. Kecuali kondisi. Gimana Ustaz, sulit. Memang istrinya alhamdulillah punya mahir bikin ini, bikin itu umpamanya. Itu meminta kepada istri, bukan memaksa. Jadi Ana rasa kalau masih bisa dipertahankan, hanya saja mungkin anti perlu mediasi. Perlu cari orang yang nyampaikan kepada suaminya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Karena Ana lihat masalahnya nggak terlalu besar ya. Insya Allah bisa diselesaikan dengan otak yang dingin, dengan hati yang dingin juga. Bagaimana kumpul, kirim keluarga anti, ketemu keluarga suami, dicoba dicek apakah benar masalahnya itu. Kalau dikatakan suami masalah ringan aja marah-marah terus ini itu karena dia memang nggak suka so istrinya ini berhenti bekerja umpamanya ini dan itu. Sehingga setelah ada pertemuan baru nanti bisa diputuskan apakah melanjutkan pernikahan atau memang harus sampai di sini. Barakallahu fiik. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.